Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam tema bersih itu sehat dan subtema aku senang berwudu bersama Muhammad Pujiono SPDI. Kompetensi dasar. 1. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Terus 4.14 mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil dan menampilkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, serta mengemukakan sunnah dan batalnya wudu. Apa maksudnya wudu itu? Ya, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak yang bisa menjawab, angkat tangan. Ya, betul, luar biasa, anak-anak yang cerdas. Memang wudu itu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dan ada yang mengatakan suci dari hadas kecil sehingga diperbolehkan untuk berwudu. Ya, memang betul yang dikatakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini sudah sangat jelas tentang wudu, di mana Allah memerintahkan faksilu, maka kalian bersihkanlah, basuhkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan lengan-lengan kalian, ilal marofiki, hingga siku, wamsahu, dan usaplah biru'usikum, pada kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, hingga kedua mata kaki. Dan di sini disebutkan yaitu cara menghilangkan hadas. Dan inilah yang dimaksud dengan pengertian wudu. Ulama ahli fikih menerangkan
tentang wudhu itu mempunyai rukun wudhu. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Terus yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Di atas tadi disebutkan tentang rukun wudhu, yaitu ada 6. Sekarang, bagaimana tata cara wudhu? Mari kita simak anak-anak. Sebelum berwudhu, kita harus mencuci telapak tangan. Ada yang kukunya yang hitam, yaitu harus dibersihkan. Ada sesuatu yang menghalangi ke kulit, harus dibersihkan dan dihilangkan. Jangan sampai ada suatu benda yang menghalangi anggota wudhu, terutama tangan. Ini harus dibersihkan. Dua adalah caranya yaitu berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Ya. Berapa kali, Pak? 3 kali. Terus memasukkan air ke dalam hidung. Hidung ini dibersihkan, jangan sampai ada kotoran, sehingga bersih hidungnya. Dibersihkan dengan air. Yang keempat adalah membasuh muka. Ini adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang atas ini sampai ke dagu. Ini harus dialiri dengan air. Inilah makna daripada faksilu. Jadi airnya harus mengalir. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan ini sampai siku dengan menggunakan air yang mengalir ya. Airnya harus mengalir. Terus yang keenam, dengan membasuh kepala. Jadi kepala ini diusap dengan air. Boleh sebagian atau boleh keseluruhan. Kalau keseluruhan ini hukumnya sunnah. Tujuh adalah membasuh telinga. Ya, baik di dalam maupun luar ini harus kena air. Terus yang kedelapan adalah membasuh kaki sampai mata kaki dengan menyela-nyelai jari-jari. Adapun ada kotoran atau ada tanah yang masuk ke kuku harus dibersihkan. Dan jangan sampai ada benda yang menghalang-halangi air masuk ke dalam, air masuk ke kulit. Wudhunya sudah selesai dan kita disunatkan membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadihas sholihin. Langsung diusapkan ke dalam wajahnya. Jadi berdoa ini sambil mengangkat tangan dan disunatkan menghadap ke kiblat. Yang pertama, wudhu menurut bahasa itu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan yang kedua, hal yang dapat membatalkan wudhu yang disebut dengan bab tucing.
Apa itu bab kucing? BAB, buang air besar, kentut dan kencing. Terus yang kedua hilang akal, baik ini sebab mabuk atau tidur. Yang ketiga bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrim. Terus yang keempat murtad. Terus yang lainnya adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam berwudu perlu memperhatikan sunnah-sunnah dalam wudu. Apa itu, Pak? 1. Memulai wudu dengan membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur. Terus yang keempat, lubang hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala dengan air. Keenam, mengusap kedua telinga. 7, membersihkan menyela jari tangan dan kaki. 8, mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Yang ke-9, 3 kali membasuhnya anggota wudu. Ke-10, membaca doa setelah wudu. Ini mempunyai pertanyaan tentang wudu. Ya, jawablah ya pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah wudu itu? Terus yang kedua, ada berapa rukun wudu? 3, di manakah tempat niat wudu? 4, sebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. 5, bagaimana bunyi niat wudu? Dan ini ditulis di buku tulis. Nanti ya kalau ada pertemuan kita koreksi dan kita nilai. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Akhiril halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.